Itu Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Orang yang meragukan Al-Quran kafir. Berarti dia menolak firman Allah, menolak Al-Quran. Jadi tidak ada keraguan apapun yang disampaikan oleh Al-Quran dalam berbagai hal. Makanya 30 juz itu Allah kasih buat kita. Ini sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini hudal linnas, sebagai petunjuk buat umat manusia. Kalau mau selamat dunia akhirat, ikuti petunjuk Al-Quran. Wa bayyinat. Al-Quran juga fungsinya itu untuk menjelaskan yang kagak jelas, itu dijelasin semua oleh Al-Quran semua. Dari urusan yang paling kecil sampai urusan yang paling besar itu diurus oleh Al-Quran. Kagak ada kelewatan. Sampai urusan apa? Urusan laler aja. Urusan laler itu diurus sama Al-Quran. Nyamuk. Urusan binatang-binatang kecil, ulat diurus sama Al-Quran, dibicarain sama Al-Quran. Apalagi urusan-urusan besar, urusan ekonomi, urusan politik. Masa urusan politik akan dibicarakan oleh Al-Quran? Lupa apa Allah? Karena urusan politik itu, politik ini apa sih? Politik ini adalah salah satu bagian dari dakwah. Kalau dia bagian dari dakwah, maka dia harus disampaikan. Karena Islam itu, di dalam Islam itu membicarakan tentang apa? Membicarakan tentang masalah ekonomi. Oh, urusan jual beli dibicarakan di dalam Al-Quran. Urusan apalagi urusan hukum dibicarakan di dalam Al-Quran. Urusan pendidikan dibicarakan di dalam Al-Quran. Urusan negara dibicarakan di dalam Al-Quran. Semua karena ada yang lolos. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita itu memahami Al-Quran itu cuma memahami bacaan saja, tapi isinya kita kagak pahami. Bahwa di dalam Al-Quran juga berisi tentang berbagai seluruh aspek kehidupan manusia. Itu diajarin di dalam Islam. Jadi jangan sampai ada umat Islam, ya, saya mah kagak mau ngurusin ekonomi, saya mau urusannya sholat, puasa, zakat. Akhirnya sholatnya rajin, puasanya rajin, ya, bayar zakat kagak punya duit. Akhirnya jadi penerima zakat. Jadi mustahil. Harusnya kan dia yang memberi. Karena umat Nabi itu, Nabi bilang al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang bagaimana tentang masalah ekonomi. Dari mulai persoalan zakatnya, persoalan hibahnya, persoalan wakafnya, dibicarakan semua di dalam Al-Quran tentang ekonomi umat. Jadi umat Islam itu mesti kaya. Makanya kalau umat Islam susah, umat Islam miskin, ini dipertanyakan. Dipertanyakan kenapa ini? Kenapa? Jangan-jangan kagak ngikutin Quran kali. Yang diikutin yang lain. Jadi semua urusan manusia, ya, itu diurus lewat Al-Quran. Ini sebagai standar, sebagai pedoman hidup kita. Imani Al-Quran, imani. Kan pertanyaan kubur begitu. Di antara pertanyaan kubur, ya, wa ma imamuka, dan apa yang akan menjadi imammu, pemimpinmu, memberi petunjuk buatmu.
Dalam kubur kita akan jawab Al-Quran Imam. Al-Quran adalah imamku. Artinya imam itu di depan, bukan di belakang. Jadi kita itu ngikutin Quran baru kita selamat. Bukan hanya itu saja, masalah ekonomi saja, masalah hukum pun dibicarakan dalam Islam. Bahkan itu setiap Jumat kita diingatin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah memerintahkan kita untuk bicara tentang persoalan hukum itu harus adil, harus baik. Al-Quran ngajarin. Jadi bicara hukum harus adil. Nggak boleh hukum itu dia tajamnya ke bawah, giliran ke atas tuh. Ya, kayak sekarang ini. Iya. Giliran ke bawah cuma maling ayam, maling kambing, maling motor habis digebukin, bahkan ada yang sampai dibakar. Lah ini yang ngerampok triliunan koruptor kelas kakap karena hanya dekat sama penguasa, kagak ada yang berani. Dalam Islam itu udah diajarin, bahkan Nabi sendiri mengingatkan, kalau andai kata laukana Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seandainya Fatimah anakku itu dia mencuri, waktu ya saya yang akan memotong tangannya. Artinya Nabi ingin menunjukkan ketegasannya. Ini kan kita butuh. Al-Quran udah ngedidik kita, Al-Quran udah ngajarin kita, tapi kadang-kadang hukum itu tidak kita pakai, tidak kita gunakan hukum Quran. Kita lebih banyak pakai hukum yang lain, keadilan yang diterapkan.